Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak dapat kita ukur dengan apapun. Sehingga saat ini kita masih dapat merasakan kesehatan, kita masih diberikan rezeki, kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula, sholawat dan salam marilah selalu kita curahkan, kita ucapkan kepada baginda kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya sekalian, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Keutamaan dari Rasa Sabar sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah Retorika Dakwah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, sebelum saya menjelaskan atau sebelum saya menyampaikan ceramah singkat tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Hikmah Fadila dengan NIM 0101201012 dari kelas KPIA 2020. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pengampu pada mata kuliah Retorika Dakwah, Bapak Dr. Rubino MA, dan para teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah singkat dengan judul Keutamaan dari Rasa Sabar. Banyak pepatah yang mengatakan bahwa hidup tidak mudah, dan pastinya selalu ada masalah yang kita hadapi dalam hidup. Dan sepertinya pepatah ini memang benar, di mana dalam hidup ini pastinya berbagai masalah hidup selalu datang, baik itu dari masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah dengan tetangga, dan masalah-masalah lainnya yang menjadi ujian bagi setiap orang. Dan tidak jarang pula masalah yang kita hadapi terasa berat dan tidak mudah untuk diselesaikan. Nah, pada saat inilah rasa sabar itu menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan untuk ditanamkan di dalam diri. Karena kita harus tetap menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah SWT dengan penuh semangat dan yakin bahwa masalah tersebut pasti akan dapat kita selesaikan dengan baik. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Di dalam ajaran Islam juga sudah dijelaskan tentang keutamaan dari setiap rasa sabar yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang menerapkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemuliaan bagi setiap orang, bagi setiap hambanya yang selalu mampu menghadapi masalah dengan penuh kesabaran. Dan
Dari rasa sabar juga mampu mendorong orang untuk terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berusaha dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sabar. Kata sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu sobaru yasbiru, yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah, sabar memiliki arti menahan diri dari kesusahan dan dapat menyikapinya sesuai dengan syariat dan akal, menjaga lisan kita dari celaan, dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar adalah sebuah pilar kebahagiaan bagi seorang hamba, karena dengan kesabaran, seseorang akan selalu terjaga dari kemaksiatan. Karena bagi mereka yang konsisten menjalankan ketaatan dan selalu tabah dalam menghadapi berbagai cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah tadi saya menjelaskan sedikit tentang bagaimana kita harus menghadapi masalah dengan rasa sabar, dengan rasa sabar itu begitu penting bagi kita. Nah, maka dari itu kita terlebih dahulu harus mengetahui sebenarnya apa sih arti dari kata sabar, apa saja keutamaan-keutamaan dari sikap sabar, dan apa saja macam-macam pembagian dari sikap sabar serta batasan dari sikap sabar itu. Nah, saya akan menjelaskan hal itu semua, maka dari itu simak video ini sampai habis ya. Sabar merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat banyak sekali disinggung di dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dalam kehidupannya. Kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati menerima kondisi yang sedang dihadapinya demi mendapat balasan yang baik di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Jadi, dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa Allah selalu beserta orang-orang yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolongnya. Sebelum kita mengetahui keutamaan dari sikap sabar dalam Islam, penting juga untuk kita mengetahui sebenarnya apa saja sih macam-macam dari sikap sabar. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa terdapat 3 macam sabar yang perlu kita ketahui. Ketiga macam sabar ini mempunyai tingkatan tersendiri yang dapat menjadikan tolak ukur sikap sabar dari seseorang. Berikut beberapa macam sikap sabar dalam Islam yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah sabar kepada kewajiban-kewajiban Allah, yaitu sabar dalam menjalankan perintah dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus sabar dari larangan Allah, yaitu kita harus terus berusaha untuk menghindari semua hal yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, sabar terhadap musibah, yaitu sikap sabar kita dalam menghadapi ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya tidak mudah menyerah. Dari ketiga macam sikap sabar tersebut, sabar terhadap musibah dikatakan sebagai sabar dengan tingkatan yang paling luhur, di mana seseorang
tetap bersabar dan tetap terus bertahan meskipun sedang dilanda oleh cobaan. Cobaan yang berat di dalam hidup. Bukan hanya bertahan, tetapi seseorang juga perlu terus memotivasi diri mereka untuk mengusahakan yang terbaik dan terus menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik pemberi rezeki dalam segala ketentuan. Setelah kita mengetahui pengertian dan beberapa macam sikap sabar, berikutnya kita perlu mengetahui keutamaan dari sikap sabar. Keutamaan sikap sabar ini telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka ia akan mengujinya. Kalau orang itu sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya orang mulia. Dan jika ia ridho atau rela, maka Allah akan menjadikannya sebagai orang pilihan yang istimewa atau mustafa. Nah, dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa terdapat dua golongan orang dalam menghadapi ujian. Dua golongan orang dalam menghadapi ujian hidup, yaitu yang pertama, orang yang menghadapi dengan sabar atau mujtaba, dan orang yang menghadapi dengan kerelaan atau mustafa. Nah, dalam hal ini, orang yang menjalani ujian hidup dengan penuh kerelaan hanya tercermin pada sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, bagi umat Muslim bisa meneladani sikap Rasulullah tersebut dengan terus berusaha menerapkan sikap sabar mujtaba. Dengan menerapkan sikap sabar, tidak lemah, terus bersemangat untuk bertahan dan tidak mudah menyerah. Bisa menjadi salah satu cara untuk menjadikan golongan orang yang sabar dan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Setelah tadi kita sama-sama mengetahui keutamaan sikap sabar dalam Islam, dan yang terakhir penting juga untuk kita mengetahui seperti apa batasan dari sikap sabar. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kesabaran mempunyai beberapa macam hukum. Tidak semua sikap sabar dianggap baik dan mulia. Artinya, sikap sabar juga harus memperhatikan tempat dan waktu yang tepat agar tidak terjebak pada sikap sabar yang diharamkan. Nah, jadi terdapat kategori sabar menurut hukumnya, yaitu yang pertama ada sabar wajib, sunnah, makruh, dan yang terakhir haram. Sabar wajib. Sabar wajib adalah sabar dalam menahan diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat. Sabar sunnah merupakan sabar dalam menahan diri dari sesuatu yang makruh. Nah, sedangkan sabar haram adalah sabar dalam menahan diri dari sesuatu yang dapat membahayakan, seperti menahan diri dan tidak melakukan hal apapun ketika melihat seseorang disakiti atau diserang. Karena ketika kita melihat itu, maka kita juga akan terserang, begitu kan? Nah, dengan begitu dapat dipahami bahwa sabar memiliki tempatnya sendiri. Beberapa hal ini perlu diperhatikan agar diri sendiri tidak terjebak dalam kondisi sabar yang haram. Orang yang dapat menerapkan sikap sabar sesuai dengan tempatnya, maka dapat memperoleh keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitulah tentang pengertian dari rasa sabar, tentang keutamaan dari rasa sabar, macam-macam rasa sabar, dan batasan-batasan dari rasa sabar. Begitu saja ceramah singkat dari saya tentang keutamaan dari sikap sabar beserta penjelasan-penjelasan lainnya. Saya berharap semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua penonton. Semoga video ini dapat menjadi acuan dalam diri kita untuk terus menerapkan rasa sabar dalam kehidupan sehari-hari.
karena sangat banyak keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menerapkan rasa sabar ini dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, saya juga memohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau kata-kata yang menyinggung para penonton dan para hadirin sekalian dalam ceramah singkat saya kali ini. Saya sangat berharap semoga video saya ini membawa rahmat, membawa berkah bagi kita semua. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para hadirin, kepada para penonton sekalian saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.